Jangan ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dengar ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Oke, sama kita tunggu temannya. Kita bahas soal yang kemarin ya, 2 minggu lalu diberikan. Jadi kemarin kita punya tekanan. Kita punya ada satu tekanan yang diketahui P1, kemudian ada temperatur, kemudian ada volume ya. Jadi ada volume 1 diketahui, volume 2 diketahui, volume 3 diketahui. Kemudian keterangannya, silindernya well insulated, jadi diisolasi dengan sempurna, prosesnya adiabatik, jadi dianggap tidak ada perpindahan massa dan tidak ada transfer panas dari dalam sistem keluar sistem dan sebaliknya. Ini penting ya, jadi prosesnya adiabatik. Kemudian gesekan dan disipasi diabaikan, berarti cuma adiabatik aja tanpa ada gesekan. Pertanyaannya, menghitung usaha yang diperlukan untuk setiap langkah ya. Jadi pertama, apa yang perlu kita cari nih? Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Berarti kita cari yang belum ada ya. Yang belum ada itu ada P2 dan P3. Sekarang prosesnya adiabatik. Kalau adiabatik berarti kita pakai K sama dengan 1,4. Ya, untuk udara. Dia pakai udara, konstantanya 1,4 untuk adiabatik. Berarti kita pakai persamaan PV pangkat 1,4 adalah konstan. Berarti P1 V1 pangkat 1,4 akan sama dengan P2 V2 pangkat 1,4 akan sama dengan P3 V3 pangkat 1,4. Gitu ya. Nah, dari sini bisa ketahuan yang belum ada ini sama ini bisa kita cari ya. Jadi pertama kita cari nilai ini dulu, jangan lupa diubah besarannya ke SI ya. Berarti P2 akan sama dengan P1 V1 pangkat 1,4 dibagi dengan V2 pangkat 1,4. Kemudian kalau mencari P3 berarti P1 V1 pangkat 1,4 dibagi dengan V3 pangkat 1,4. Gitu ya. Nah, dari sini kita sudah punya tekanannya, kita sudah punya volumenya semuanya, berarti kita bisa menghitung usaha. Usaha itu adalah produk dari volume dan tekanan ya. Berarti kalau untuk prosesnya adiabatik
Bentar ya. Kalau dari sini bisa kita lihat ya, jadi tekanan akan berbeda, volumenya akan berbeda karena prosesnya adiabatik. Semakin besar volumenya, semakin kecil tekanannya. Jadi nilai P1 akan lebih kecil dari nilai P2. Nilai P2 akan lebih kecil dari P3. Karena apa? Karena tekanannya kalau misalkan semakin tinggi, volumenya akan semakin kecil gitu ya, kompres. Ketika kita menekan piston misalkan, pertama volumenya 1 liter, kita tekan jadi setengah liter, berarti tekanannya juga berubah lebih tinggi gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat, oh kalau tekanannya naik, volumenya turun. Kalau volumenya turun, tekanannya naik. Sekarang kita gambarkan di PV diagram. Jadi kita punya PV diagram. Pertama kita punya proses 1, tekanannya kecil, volumenya besar ya. Volume besar saya anggap di sini untuk yang proses pertama. Kemudian kita punya tekanan 2 yang lebih tinggi dari tekanan pertama, volumenya lebih kecil. Berarti volumenya untuk yang kedua lebih kecil. Kita gambar di sini. Kemudian ke proses ketiga, volumenya lebih kecil lagi nih, tekanannya lebih tinggi. Nah, ini gambarnya ya, kira-kira. Kemudian yang kita cari berarti ada usaha ya di sini ya. Di sini ada W12, di sini ada W23. Berarti W12 kalau rumus adiabatik masih ingat? P2V2 dikurangi P1V1 dibagi K-1. Kemudian untuk W23 akan sama dengan P3V3 dikurangi P1V1 dibagi K-1. Gitu aja, udah selesai ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Bu. Ada ya. Jadi bisa kita hitung ya di Excel. Saya udah nyoba ngitung hasilnya W12-nya 3779,72 Joule. W23-nya 9494,219 Joule. Itu ya hasilnya ya. Nanti saya share hitungannya, bentar. Saya share dulu deh. Nih ya. Jadi pertama kita menghitung tekanan, kita ubah konversikan ke Pascal, volume juga dikonversikan ke meter kubik untuk kemudahan aja, jadi biar nggak ketukar-tukar. Nanti satuan biar jadinya cantik, jadinya Joule, bukan satuan yang lain. Kemudian setelah itu kita cari P1V1-nya dan P1V1 pangkat 1,4. Nah, nanti ketahuan ya di sini ya. Jadi ketahuan volumenya. Tekanannya. Jadi tekanan 3 ketahuan, tekanan 2 ketahuan. Jadi tekanan ketiga berarti P1V1 pangkat 1,4 dibagi V3 pangkat bagi V2 pangkat 1,4. Nah, kalau mencari P3 itu P1V1 pangkat 1,4 dibagi V3 pangkat 1,4. Ini dalam Pascal ya. Nah, setelah itu untuk mencari usahanya tinggal P2 untuk W12 berarti P2V2 dikurangi P1V1 dibagi K-1. 1,4 dikurangi 1, 0,4. Ini hasilnya. Untuk W23 berarti P3V3 dikurangi P2V2 dibagi 0,4. Ini hasilnya. Dalam Joule ya. Kalau mau dalam kilojoule berarti tinggal dibagi 1000. 3,78 kilojoule, yang ini 9,5 kilojoule. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masuk ke entalpi minggu ini.
Jadi entalpi itu apa? Entalpi itu sebenarnya salah satu bentuk energi ya, satuannya joule. Entalpi itu adalah rumusnya ya, internal energi atau energi internal ditambah dengan tekanan dikalikan volume. Dengan arti kata lain, entalpi merupakan produk dari energi internal plus perubahan dari tekanan dan volume. Gitu ya. Jadi ini definisi entalpi. H besar. Ketika saya sebut hanya kecil, berarti dia spesifik entalpi. Semua yang dinamakan spesifik itu dibagi massa. Kita kenal ada spesifik internal energi, kita kenal ada spesifik volume. V-nya kecil. Tekanan nggak ada spesifik. Jadi tidak ada tekanan yang dibagi massa. Jadi untuk spesifik spesifik entalpi berarti H besar dibagi dengan massa. Entalpi dibagi dengan massa akan sama dengan U besar dibagi massa ditambah tekanan dikali volume dibagi massa. Akan sama dengan, jadi spesifik entalpi akan sama dengan spesifik internal energi ditambah tekanan dikalikan spesifik volume. Satuannya adalah joule per kilogram. Jadi kalau namanya spesifik, pertamanya joule jadi joule per kilogram. Kalau spesifik volume berarti dari meter kubik jadi meter kubik per kilogram. Kalau masih ingat, rho itu atau massa jenis adalah massa dibagi volume ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Berarti spesifik volume, kalau spesifik volume kan satuannya meter kubik per kilogram. Berarti spesifik volume akan sama dengan 1 dibagi dengan massa jenis. Gitu ya. Jadi kita di sini main-main dengan satuan. Kalau misalkan di soal tidak diketahui, maksudnya ada satu besaran yang sepertinya aneh, tapi dilihat satuannya. Satuannya apa? Nah, nanti dari satuan itu bisa diturunkan menjadi besaran yang kalian ketahui. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan. Kalau di kimia kita kenal ada rumus PV sama dengan nRT. Di mana N adalah bilangan yang satuannya mol ya. Dari bilangan Avogadro number. Tapi kita di sini bukan melihat dari sisi kimia, kita lebih melihat dari sisi perubahan fisika. Oleh karena itu kita nggak pakai mol. Jadi kalau masih ingat dulu pelajaran SMA, yang dari SMA ya, molecular weight atau M besar itu adalah massa dibagi dengan molnya. Depends on the chemical composition. Ini tergantung dari komposisi kimia. Kita tidak pakai ini kalau di termodinamik. Tetapi rumusnya sama. Jadi kita pakai rumus adalah PV sama dengan nRT, N-nya dikali massa. Jadi diubah massa. Kita tidak pakai N lagi, kita cuma pakai massa. Jadi PV sama dengan mRT. Massa dikalikan dengan konstanta dikalikan dengan temperatur. Kemudian kalau misalkan saya ubah ini menjadi spesifik volume, jadi saya bagi dengan massa. Berarti P V besar dibagi dengan massa akan sama dengan M dikalikan R dikalikan T. Berarti P dikalikan spesifik volume akan sama dengan R dikalikan T. Ini sama ya. Jadi ini persamaan gas ideal. PV sama dengan RT atau PV besar sama dengan MRT. Ini sama ya. Di sini pakai spesifik volume. Yang ini kita pakai volume biasa. Kemudian R-nya kalau kita pakai persamaan gas ideal, kita pakai udara. RR itu adalah, jadi R udara
air di sini bukan air ya, ini bahasa Inggris, jadi ini udara, bukan air bahasa Indonesia. Jadi R-nya konstanta udara adalah 287,02 Joule per kilogram Kelvin. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada bisa langsung ini ya, bisa langsung tanya ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya cari tahu dulu. Nanti saya jawab setelah saya tahu. Langsung erupsi aja kalau ada pertanyaan ya. Kemudian sekarang untuk mencari usaha, kalau sebelumnya kalau kalian masih ingat, untuk mencari usaha itu kita pakai PV ya. Contoh tadi pakai adiabatik, berarti PV P2 V2 dikurangi P1 V1 dibagi dengan K-1. Contoh ya, kita pakai hubungan tekanan dan volume. Karena kita sekarang sudah tahu PV itu adalah sama dengan RT, atau PV besar sama dengan MRT, berarti kita bisa pakai persamaan ini instead of this one. Jadi kita bisa pakai ini, kita bisa pakai yang ini. Kalau N-nya tidak sama dengan 1, kita pakai rumusnya seperti ini. Tapi kalau N-nya sama dengan 1, N sama dengan 1 ini untuk isotermal. Isotermal dia pakai Ln ya. Jadi usaha 12 akan sama dengan MR perubahan dari temperatur dibagi dengan N-1. Kalau misalkan dia diabatik berarti tinggal diubah N-nya jadi K. Gitu ya. Jadi yang berubah hanya temperatur karena masanya tetap, konstantanya tetap. Temperatur yang berubah berarti usaha akan sama dengan massa dikalikan konstanta dikalikan dengan temperatur kedua dikurangi temperatur pertama. Jadi kita parameternya hanya pakai temperatur. Gitu ya. Kalau N-nya sama dengan 1, ini isotermal. Kalau masih ingat rumusnya kemarin ada PV dikalikan Ln V2 per V1. Nah, sekarang PV-nya dikali dengan diubah jadi MRT. Ini T-nya bisa pakai T1, bisa pakai T2, bisa pakai T berapapun, egal, nggak masalah, karena N-nya 1, isotermal. Isotermal temperatur dimanapun selalu sama. Jadi temperaturnya ini bebas kita mau pakai yang mana. Bisa T2, bisa T1, kalau misalkan prosesnya dari 1 ke 2. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu. Ya? Bu. Belum? Oke. Bisa dimengerti? Nanya Bu, Oh iya, silahkan. yang IN V2 per V1 tuh IN itu IN apa sih Bu? Ln. Ln itu logaritma natural. Kalau digambar grafik, yang grafiknya seperti ini grafik logaritma. Jadi sebenarnya dia sama kayak logaritma. Cuman kalau logaritma natural berarti dia dari bilangan natural, dari bilangan Euler. Pangkat sesuatu. Kalau di matematika itu 2,7 sekian, itu ya, bilangan natural. Nah, pangkat N itu adalah lawannya logaritma. Jadi anti dari bilangan natural itu adalah logaritma natural. Kalau misalkan di integral, lawan integral itu adalah turunan, gitu ya. Kemudian kalau lawannya logaritma adalah anti logaritma. Ini sama, cuman kalau ini basisnya kita pakai 2, 10 dan seterusnya. Tapi kalau Ln kita basisnya pakai bilangan natural. Di kalkulator ada. Jadi kita tinggal masukkan, misalkan nanti kita mau menghitung ya, V2-nya 5, V1-nya 1. Ln V2 per V1 kita tinggal masukin, ada di kalkulator.
ada learn, simbol learn, atau pakai Excel juga bisa. Jadi tinggal masukin aja learn V2 per V1 gitu. Kalau secara grafik kira-kira kayak gini grafiknya. Kayak eksponensial dia ya. Kalau grafik lurus gini kan, atau gini misalkan, ini berarti Y sama dengan X misalkan ya, atau kalau yang kayak gini berarti Y sama dengan 1/X. Ini kenaikannya sejajar. Nah, kalau ini logaritma, jadi kenaikannya itu berpangkat. Nah, basisnya adalah pangkat, lawannya pangkat. Makanya kalau misalkan kita tadi di sebelumnya saya bahas soal ya PV pangkat 1,4 misalkan. Nah, ini kalau mencari tahu kayak gini, selain kita bisa pakai anti pangkat, kita juga bisa pakai logaritma atau pakai logaritma natural. Sama. Jadi basis dari bilangan pangkat itu adalah logaritma atau logaritma natural. Gitu. Jadi kalau misalkan Y sama dengan X, setiap Y-nya naik 1, X-nya juga naik 1. Tapi kalau bilangan berpangkat, ketika Y-nya naik 1, X-nya belum tentu naik 1, karena kita kalikan dengan pangkatnya. Itu logaritma. Kira-kira kayak gitu. Lawannya ini ya, jadi lawannya pangkat. Bisa dipahami? Ya, Bu. Oke. Sekarang lanjut ya. Oke. Ini rumusnya kayaknya banyak ya, tapi sebenarnya nggak banyak. Sebenarnya yang perlu dihafal cuman ini aja. Selebihnya ini turunan rumus. Jadi kita sudah tahu ya tadi ya, ketika kita punya tekanan dikalikan dengan spesifik volume, itu akan sama dengan R dikalikan T. Ya. Kemudian kita punya entalpi itu adalah spesifik entalpi adalah spesifik internal energi ditambah dengan tekanan dikalikan spesifik volume. Ya. Berarti kalau saya mau turunkan ini, saya gabungkan antara 1 dan 2, jadi ini persamaan 1 dan persamaan 2, saya gabungkan bisa ya. Jadi entalpi adalah U, internal energi, ditambah PV, PV-nya saya ubah jadi RT. Ini sama. Jadi kalau misalkan diketahui tekanan nggak diketahui misalkan, volume nggak diketahui, tapi diketahui temperatur, kita bisa pakai rumus ini. Kalau misalkan tekanan diketahui, volume diketahui, kita bisa pakai rumus yang ini untuk mencari entalpi. Kira-kira kayak gitu. Kemudian entalpi itu sebanding dengan perubahan temperatur ya. Jadi R-nya itu konstan. Massa, kalau ada massa itu konstan. Berarti yang mempengaruhi sebenarnya perubahan entalpi adalah perubahan temperatur. Makanya ditulis entalpi itu merupakan fungsi dari temperatur. Jadi ini maksudnya gitu. Entalpi adalah fungsi dari temperatur. Otomatis internal energi juga fungsi dari temperatur. Gitu. Makanya di sini ditulis entalpi, jadi perubahan entalpi, ini perubahan ya. Perubahan entalpi akan sama dengan sesuatu dikalikan dengan perubahan temperatur. Nah, sesuatunya ini disebut dengan CP, ini konstanta. Kita tadi kenal ada konstanta yang namanya R, kita kenal ada konstanta namanya CP. CP itu adalah specific heat at constant pressure. Ini nilainya bisa dihitung. Kemudian ada lagi nanti CV, specific heat at constant volume, jadi pada volume konstan. Kalau CP itu pada tekanan yang konstan. Kemudian ada lagi nanti konstanta yang sudah kita ketahui sebelumnya, itu K ya, specific heat ratio. Gitu. Berarti ini ya, jadi rumus ini terbentuk karena kita menyimpulkan kalau perubahan entalpi itu sejalan dengan perubahan temperatur. Jadi kalau temperaturnya berubah, entalpinya juga berubah. Karena massanya tetap, R-nya tetap. Yang berubah temperatur. Kemudian ketika saya sudah punya ini, jadi ini saya anggap rumus keempat. Kemudian saya memperkenalkan, kalau kita tahu tadi ya, ketika prosesnya adiabatik, saya punya konstantanya 1,4 untuk udara ya. Nah, apa itu konstanta ini? Itu specific heat ratio. Jadi perbandingan antara specific heat at constant pressure dibandingkan dengan specific heat at constant
volume. Jadi kalau kita tahu tadi K-nya 1,4, K 1,4 itu adalah CP dibagi CV. Gitu. Ini ya. Jadi K adalah CP dibagi CV. Di sini ditulis dalam kurung temperatur, berarti dia sejalan dengan perubahan temperatur ya. Setuju ya? Karena ini sejalan dengan perubahan temperatur. CP berubah sejalan dengan temperatur, CV juga berubah sejalan dengan temperatur. Jadi disebut konstanta ini adalah fungsi dari temperatur. Jadi kalau kita tadi adiabatik 1,4, itu berarti specific heat ratio adiabatik 1,4 itu adalah fungsi dari temperatur. Gitu ya. Kemudian yang disebut dengan CV atau specific heat at constant volume itu adalah perubahan internal energi dibagi perubahan waktu. Sedangkan perubahan specific heat at constant pressure atau CP itu adalah perubahan entalpi dibagi dengan perubahan waktu. Jadi CP ini ya, CP adalah fungsi dari ini. DH sama dengan CP dikalikan dengan DT. Berarti CP adalah DH dibagi dengan DT. Nah, ini rumus ini diturunkan dari sini. Kemudian kita punya lagi satunya adalah CV. CV itu adalah perubahan internal energi dibagi dengan perubahan temperatur. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk gas ya, untuk udara. Kalau misalkan kita pakai air, konstantanya namanya CW. CW ini singkat untuk water ya. Jadi specific heat for water, untuk air atau liquid. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini masih yang tadi ya. Jadi kita sebenarnya yang perlu kita ingat ini aja. Sama ini mungkin. Ini rumus dasar ya. Jadi entalpi, spesifik entalpi sama dengan spesifik internal energi ditambah dengan tekanan dan spesifik volume. Kemudian PV adalah sama dengan RT ya. Tapi kalau P-nya kecil, V-nya besar adalah MRT. Ini sama ya. Nah, kita pakai yang spesifik nih rumusnya. Spesifik semua. Kita tahu entalpi adalah U ditambah PV. Sementara PV-nya adalah R dikali T. Sehingga saya bisa tulis entalpi adalah internal energi ditambah RT. Jadi PV-nya saya ganti ini. Kemudian kita tahu entalpi itu berubah sejalan dengan temperatur. Kalau entalpi berubah, internal energi juga berubah ya. Berarti kita bisa tulis perubahan entalpi akan sebanding dengan perubahan internal energi ditambah konstanta dikalikan dengan perubahan temperatur. Ya. Kemudian kalau ini, jadi saya tulis lagi, saya punya DH sama dengan DU plus R DT. Kemudian saya bagi ini dengan DT semuanya. Berarti DH per DT akan sama dengan DU per DT ditambah R DT per DT. Ini habis ya, DT per DT. Sehingga DH per DT akan sama dengan DU per DT ditambah dengan R. Ini matematis aja. Kita tahu kalau DH per DT itu tadi sama dengan CP. Kemudian DU per DT sama dengan CV. Sehingga rumus ini akan sama dengan CP sama dengan CV ditambah R. Gitu ya. Jadi CP adalah DH per DT. Kemudian CV adalah DU per DT. U-nya kecil ya, ini dalam bentuk spesifik semua. Ini udah ada ditulis. Gitu ya. Jadi ini persamaan baru. Tadi persamaan keberapa terakhir? Persamaan kelima ya.
Jadi ini adalah persamaan kelima yang muncul karena kita menggabungkan antara rumus ini dengan rumus ini. Kemudian saya lanjutkan. Ini slide terakhir kayaknya. Ya. Tadi kita tahu ya, CP sama dengan CV ditambah R. Jadi persamaan kelima. CP sama dengan CV ditambah R. Kemudian kita ingat tadi ratio konstanta udara. K itu sama dengan CP dibagi dengan CV ya. Ini tadi persamaan kelima. Kemudian ini persamaan ke berapa ya ini ya? Oh, enggak ada. Ini ya sudah ada ya tadi ya. K sama dengan CP saya tulis deh. Ini persamaan ke A misalnya. Jadi kita gabungkan, kita combine antara persamaan 5 dengan persamaan A. Kita tahu kalau K sama dengan CP per CV. Kemudian kita tahu ya CP itu adalah CV ditambah dengan R. Berarti CV ditambah R kita bagi dengan CV. CV dibagi CV 1 ditambah dengan R per CV. Ini saya tulis persamaan ke 6. Kemudian dengan cara yang sama saya ubah. Jadi ini kita punya K sama dengan CP per CV. CP-nya saya tetap, kemudian CV-nya yang saya ubah terhadap CP. CV adalah ini ya. CV adalah CP dikurangi dengan R. Jadi K akan sama dengan CP dibagi CP dikurangi dengan R. Kemudian saya kalikan di sini ya. Jadi kita punya tadi ya, K adalah CP dibagi CP dikurangi R. Ini saya pindah. Berarti saya kali. K dikali CP dikurangi R sama dengan CP. Berarti KCP dikurangi dengan KR adalah CP. Ya. Kemudian CP-nya saya gabung jadi 1. Berarti KCP dikurangi CP sama dengan KR. Berarti CP K-1 sama dengan KR. Ini sama dengan KR. Nah, berarti CP akan sama dengan KR dibagi dengan K-1. Jadi persamaan ini muncul karena kita combine antara ini dan ini. Saya sebut ini persamaan yang ini sudah ya, persamaan ke-6. Yang ini adalah persamaan ke-7. Kemudian catatan penting, jadi konstanta udara itu 1,4 ya. Kemudian R-nya udara itu 287,02 Joule per kilogram Kelvin. Dengan CV, jadi konstanta panasnya itu adalah 717,55 Joule per kilogram Kelvin. Dan CP pada saat constant pressure itu adalah 1004,57 Joule per kilogram Kelvin. Ini untuk udara ya. Tolong ingat, nggak perlu dihafal sih, yang penting diingat dan dipahami. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya itu aja, nanti silahkan mengerjakan tugas. Kemudian UTS nanti sama saya oral exam ya. Jadi oral exam itu oral exam apa ya bahasa Indonesianya? English itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh, oral exam ya. Jadi kalian nggak perlu ngerjain soal ya, mungkin mengerjakan soal tapi face to face dengan saya, tapi daring ya. Mungkin satu batch nanti dipersiapkan aja, mungkin 2 anak yang saya panggil, 5 anak gitu. Jadi ujian saya untuk UTS kalau semuanya mata kuliah saya oral exam, dipersiapkan dengan baik ya untuk ujian UTS-nya.
Minggu depan minggu tenang, saya nggak ada nambah waktu. Nah, jadi minggu depan kenapa? Apa yang goblok Leslie? Jadi tolong dipersiapkan dengan baik ya untuk oral exam. Nanti kalau kalian misalkan butuh untuk open book silahkan kalau pas oral exam. Cuman nanti ada waktu. Jadi mungkin saya ngasih 1, 2, 3 atau 4 pertanyaan paling banyak. Jadi kita ngobrol. Gitu. Berarti kayak interview gitulah ya. Ya, seperti interview. Dipersiapkan aja ya. Jadi saya karena kalau online gini kan agak susah kalau misalkan soal aja. Kalau misalkan pilihan ganda saya kurang bisa gimana ya memberikan nilainya itu tidak bisa based on performance gitu. Jadi kalau misalkan oral exam saya bisa lebih memahami karakteristik kalian per individu dan saya bisa menentukan nilainya kira-kira layak dapat berapa nih. Dapat A atau E. Gitu ya. Segitu dulu dari saya, nanti saya kasih soal, tolong dikerjakan dan selamat berlibur, minggu tenang, kemudian minggu setelah UTS. Setelah UTS itu nanti masih bulan November ya. Karena saya rencana Desember ini saya cuti mau ke Jawa 1 bulan. Maaf Bu, izin Ya. Ini mau nanya karena saya belum paham Bu tentang UTS-nya Bu, bagaimana Bu? Bisa diulangin lagi nggak Bu? Atau berikan clue tentang oral exam itu gimana Bu? Iya, kayak interview gitu. Jadi saya tanya, nanti Anda menjawab. Nah, penilaiannya adalah berdasarkan jawaban Anda nanti ketika ujian. Tentang apa? Tentang semua materi yang sudah saya berikan. Oral examnya tentang materi yang sudah saya berikan di oral examnya. Jadi silahkan belajar. Mungkin nanti kalau kesulitan untuk pakai media seperti Zoom atau Webex, mungkin saya telepon satu persatu nanti. Jadi yang terpilih di grup ditelepon. Tapi ya, semua sudah masuk grup kan? Atau ada yang belum? Kalau belum masuk grup, ya berarti pakai Zoom kan? Nggak lama kok. Paling satu sesi nggak sampai 30 menit. Mungkin 4 orang. Oral exam Bu, ini orangnya di mana Bu? Kenapa? Jadi orangnya tuh orang-orang yang terpilih aja ya Bu? Semuanya diuji, cuman waktunya kan kalau oral exam nggak mungkin semua masuk dalam waktu yang bersamaan. Jadi nanti dikasih shift, waktu sekian sampai sekian gilirannya siapa, nanti jam sekian sampai sekian gilirannya siapa gitu sih. berarti menunggu giliran lah ya Bu ya. Ya, menunggu giliran. Menunggu giliran ya. Dipelajarin aja ya, siap-siap, maksudnya paling nggak memahami materi, karena nanti kalau pas ujian sih nggak apa-apa kalau mau buka buku, tapi kalau buka buku terlalu lama nanti kan waktunya juga kebuang, sementara kan ujiannya paling nggak lama, mungkin satu orang dapat jatah 10 menit. Jadi ini yang perlu dipelajari yang ini ya, rumus-rumus ini begitu ya, pemahamannya gitu ya. Sebenarnya rumus itu nggak perlu dipelajari, dipahami, learn by heart. Beda ya, menghafal sama memahami. Kalau saya tidak ingin mahasiswa saya itu hafal tapi tidak paham. Saya berharap kalian itu paham. Baik Bu. Ya. Dan soal-soalnya nanti tolong dikerjakan. Gitu ya, dari saya. Selamat siang semuanya. Nanti absen saya buka bentar. Saya buka dulu deh. Anak-anak. Ada pertanyaan lagi tentang oral exam? Kalau RPE berarti semua ya, termasuk juga pembangkit nanti oral exam juga sama-sama. Udah. Mengenai waktunya bagaimana ya Bu ya? Waktunya pastinya nggak lama, paling lama satu orang 10 menit.
bukan Bu, untuk mulainya itu startnya dari jam berapa gitu Bu? Jamnya kalau kelas pagi ya pagi, kalau kelas malam ya malam. Harusnya sih gitu. Oh, baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Soalnya saya kepingin ngasih nilai itu memang berdasarkan performa gitu ya. Jadi kalau semester kemarin itu ujiannya pilihan ganda, saya ngasih banyak sekali. Soal itu ada sekitar 32 soal pilihan ganda semua. Itu sepertinya kurang representatif. Karena kalau pilihan ganda kan bisa aja ngasal jawaban. Kalau dia lagi lucky guess, ngasal tapi jawabannya benar, kan ya benar juga. Gitu. Lebih adil lah harusnya kalau oral exam. Dan jangan khawatir ya, jadi kalau saya oral exam itu saya tidak akan melihat misalkan oh kalian dekat sama saya atau ini saya oh kemarin ada masalah sama saya jadi nilainya saya bikin jelek, tenang aja itu enggak, saya enggak, bukan tipe yang gitu ya. Jadi enggak ngaruh kalian dekat atau enggak dekat sama saya, nanti pas ujian atau ada masalah misalkan ada kemarin anak instrumen yang kemarin ya kirim foto apa itu tidak senonoh itu nggak masalah, nggak peduli itu, yang penting kalian bisa aja pas ujian. Itu heboh itu kemarin foto itu di grup, saya share kan ke grup, tanya ini dosen walinya siapa. Jadi yang heboh dosen-dosen yang lain justru. Suruh kasih SP ya yang kemarin, kasih SP aja Bu, nah gitu. Saya belum pernah sih kasih SP orang. Gitu ya. Jadi tolong belajar dengan baik, tidak ngaruh ketika kalian misalkan dekat atau nggak dekat sama saya nggak, itu faktor personal. Jadi kalau ini kan profesional ya, kalau belajar itu kan profesional. Ya nggak ngaruh kalian deket nggak deket, ya kalau misalkan nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa gitu ya. Oke Bu, baik, makasih Bu. Sama-sama. Ntar ini saya add absen kok, absen saya menghilang ini. Oke, kalau mau tanya lagi silahkan, ini sambil saya buka absen. Lemot nih internetnya. Absen udah bisa ya Bu? Belum, ini saya cek dulu, kayaknya apa? Bentar ya, belum bisa ini. Saya coba edit dulu absennya. Sekarang tanggal 7 ya, jam 21. Oke, yang IN sudah bisa absen sekarang. Silahkan absen. Waktu berapa lama Bu? Waktunya 10 menit kalau nggak salah, 10 atau 15 gitu. Nggak lama-lama, tenang aja. Sekarang untuk yang RPE Oke, RPE juga sudah bisa absen ya. Silahkan absen. Segitu dulu dari saya. Nanti tugas menyusul saya WhatsApp kalau sudah jadi tugasnya. Saya mau bikin soal dulu. Assalamualaikum. Di learning ya Bu absensinya Bu? Absen di learning. Kok saya tidak bisa ya Bu? Tidak ada Bu. Ada yang sama nggak? Pencet all. Refresh dulu, refresh. Iya, refresh. All dulu. Sudah bisa? Tidak Bu. NIM kamu berapa, namanya siapa? Irfan Bayu Laksono Bu. NIM
3231901040. Coba. Di instrumen kan? Iya, Bu. Harusnya bisa. Coba. Sekarang. Irfan Bayu Laksana ya. Coba sekarang, sudah saya masukkan enroll. Di reload lagi ya. Sudah, Bu. Sudah masuk, Bu. Iya, oke. Baik, Terima kasih, Bu. yuk sama-sama. Gitu dulu ya dari saya. Kalau misalkan nanti telat nggak bisa absen, izin aja di TU ya, daripada saya rekap-rekap ulang karena capek absen di SI. Kan ini saya harus rekap ke SID. Nanti kalau udah rekap di SID, saya nggak bisa hapus. Jadi kalau hapus harus ke TU dulu. Nah itu daripada kayak gitu, izin aja kalian. Gitu ya. Segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift, Bu. Yuk. Terima kasih.